Halo Kang Bonang. Kita ketemu lagi di The Bodor Show episode yang ke-1000. Kita bukanya pakai he karena terus terang Udah bebas. jujur gue udah 3 bulan setengah kan. Ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Sama gue Jadi juga. udah mulai masuk ke fase bosen level 9 dari skala 10. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih semangat Harus. menjalani hari-hari karena kan topik yang paling seru memang mesti kita bahas terus adalah masih seputar pandemik ya. Oh iya. Jadi kalau kita bicara, kalau lu baca-baca di banyak media online gitu kan, kabarnya industri dan jasa bisa dioperasi tetap dengan protokol kesehatan COVID-19. Oh. Yang menarik sebenarnya mall masih belum boleh beroperasi. Tanggal 1 belum. Tanggal 1 kecuali kayak toko-toko yang menjual masker, Oke. fasilitas kesehatan. Sebenarnya itu yang disampaikan oleh pemerintah ya kan. Terus fase 2-nya tuh di 8 Juni. Nah, 8 Juni ini toko, seminggu kemudian tuh ya. Toko, pasar, mall udah boleh tuh buka. Oh buka. Tapi dengan sama protokol kesehatan. Nah, balik lagi ke soal penataan hidup. Penataan tatanan baru lah apalah itu kan. New normal itu kan setelah fase kedua 8 Juni, rencananya kan ada fase 3 tuh 15 Juni. Mall tetap seperti fase 2, namun ada evaluasi pembukaan untuk salon, spa. Nah ini yang terbaik nih buat tim kreatif kita yang biasanya ke spa. Nyari diskotik. Iya. 8 Juni Tetap dengan protokol kesehatan. 15 Juni sekolah dibuka tapi dengan sistem shift. Nanti masuk ke fase 4 tuh 6 Juli. Agak lama tuh dari 15 Juni. Fase keempat 6 Juli itu pembukaan kegiatan ekonomi dengan tambahan evaluasi untuk pembukaan secara bertahap, mulai restoran, kafe, bar. Oh, baru buka. Tetap dengan protokol kebersihan yang sangat ketat. Kegiatan ibadah diperbolehkan dengan jumlah dibatasi. Fase 5 nanti 20 sampai dengan 27 Juli adalah mengevaluasi fase 4 dan mulai pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial berskala besar. Oke. Kalau gua telaah nih, diperbolehkannya kegiatan sosial berskala besar kalau bahasa yang gue tangkap ya berarti istilah kata misalkan konser musik dengan jumlah terbatas mungkin diperbolehkan. Ya kalau bahasanya terbatas ya. Kegiatan sosial berskala besar Terbatas. Nah akhir Juli atau awal Agustus 2020 diharapkan seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Per tinggi ini gue nanya ke lu sekarang, Agustus ya? lu optimis nggak dengan new normal ini bakalan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang direncanakan? Kagak. Alasannya? Jadi kan ini aja ya, pembatasan sekolah dibuka dengan skala dengan fase 1, 2, 3, 4 itu aja. Itu udah sebetulnya pendeklarasian bahwa itu nggak ada. Karena apa sih? Nggak ada begini orang tahu sudah kemana-mana. Walaupun ada kegiatan ekonomi kayak pembukaan bar masih dibatasi, restoran segala macam. Iya. Jadi ya artinya apa ya? Masyarakat pun menyikapi dengan gampang, susah gitu. Gue mesti ngapain lagi nih? Ada fase ini, fase gue dibingungkan gitu masyarakat. Sementara gue boleh kok, bisa kok gue kemana? Apalagi pembatasan. Kemarin dia mau lebaran, mall masih buka, dia bisa beribadah untuk belanja. Iya. Sekarang ada penetapan fase. Gak yakin bakal jalan ya? Dia bingung, masyarakat bingung kan apa lagi sih? Kayak mungkin kecenderungannya mungkin gue nggak mau nyalahin orang-orang yang kemudian kemarin tanda kutip secara tidak langsung melanggar PSBB kan. Ya itu tidak bisa dipungkiri kalau gue lihat karena gue coba ngobrol dengan beberapa tetangga gue lah yang tetap melakukan aktivitas. Punya tetangga? Adalah selain ada tuyul-tuyul dan kuntilanak dekat kuburan kan, rumah yang masjid dekat kuburan gitu. Gue bertetangga juga. Gini, pertanyaan sederhana. Oke, kita kesampingkan dulu soal mereka harus mencari nafkah, harus bekerja ya kan, karena kita tahu mungkin variasi kan, ada yang berkecukupan, ada yang tabungannya mungkin untuk selama sekian bulan, sekian tahun tidak melakukan aktivitas bekerja mungkin tetap bisa survive. Tapi kan gue percaya di masyarakat kita juga ada yang tidak punya tabungan, ya kan, harus bekerja keluar, ya kan. Nah, pertanyaan dia cuma sederhana, oke, kalau misalkan
yang stay at home atau work from home itu lu punya rumah yang nyaman, betul, ber-AC, lu bener, hiburan ada lah, lu punya streaming film tinggal berlangganan, betul. Terus lu mau pesan makanan tinggal cara online ya kan? Itu sama. Iya. Gue lebih milih itu sebelum corona pun gue lebih milih itu kalau itu diberlakukan. Pertanyaan kan apa kabar saudara-saudara kita yang mungkin ya ada di sebuah lokasi yang cukup tidak nyaman, tanda kutip rumahnya sangat bertepetan, mungkin dalam satu rumah itu yang tinggal cukup banyak ya kan, tidak memiliki fasilitas AC yang seperti kita punya, mungkin internetnya terbatas, tidak punya akses internet secepat kalau kita gitu, ya kan, kalau gitu mending di kantor. Terus belum lagi tidak berpenghasilan karena harus di rumah ya kan, sementara kan alternatif pemilihan lockdown itu jadi dilaksanakan karena kan beda cerita kalau lockdown kan pemerintah kemudian setahu gue kalau menurut undang-undang kan wajib, undang-undang karantina wilayah kesehatan wajib memberikan tanda kutip subsidi pada warga negaranya kan. Nah, bagus. Itu pertanyaan bareng-bareng mungkin jawabannya agak jadi sulit. Iya. Gak berani sih gue mengkomentari apakah gue itu tipe termasuk kategori orang yang mengiyakan bahwa tindakan saudara kita yang melakukan tanda kutip mau tidak mau disebut sebagai pelanggaran PSBB, atau gue akan teriak, aduh kok lu pelanggar sih, sementara gue sendiri udah berusaha mati-matian untuk menjaga diri ya kan. Pasti banyak kan orang yang ngerasa kayak gue udah stay at home, gue udah rela untuk tidak bekerja, rela mungkin dipotong gajinya atau bahkan tidak digaji, tapi kemudian kok banyak orang lain yang dengan semena-mena dan gampangnya itu hukum perbandingan, komparasi. Iya. Jadi dia susah juga om. Kita kayak lu sekarang ini gue tanya, dengan ada itu sekarang ini, lu menikmati tidak? Menikmati secara apa ya? Motor gini dah. Gue secara pribadi sih memang kalau bicara soal apakah selama 3 bulan ini gue tidak ada masalah, akhirnya gue harus bilang bahwa memang tidak ada masalah sebenarnya. Karena beruntung mungkin gue punya tabungan yang cukup untuk selama 3 bulan ini tidak berpenghasilan, masih survive, tapi beruntung tidak nyaman ketika tidak beraktivitas gitu, karena kita kan kayak makhluk sosial. Nah untungnya lo masih punya teman kayak gue. Iya. Berhubungan. Siapa tahu ada yang nanya, ini berdua kok masih bisa jalan-jalan luar gitu dan studio? Oh ya tenang aja, di studio kami, jadi kita berdua. Di belakang rumahnya Bonar nih, belakang rumahnya Bonar ada. Jadi kita sebelum take ini kita udah ngelakuin protokol kesehatan. Saya sampai sini mandi, ganti baju, keramas-keramas, semua kru juga harus bersih. Kita semua kru, padahal kru kita cuma dua. Program gede ya. Jadi kita juga ngelakuin protokol kesehatan ini, kita mencoba tetap hidup sehat juga kan. Harus. Jadi kita kan tidak berusaha untuk tidak menularkan dan tidak tertular. Tuh. Anggap aja diri kita serasa seperti tertular. Nah, tapi kan jangan menulari, udah. Iya, jadi jaga. Betul. Nah gitu menurut gua. Kalau menurut lu gimana? Tadi kan lu bilang memang gak akan berhasil sih. Gampang gua sebetulnya gampang. Gampang ya? Gampang. Berhasil apa enggak ya? Sekarang contohnya ya DKI ya, gua tinggal DKI, kita tinggal DKI. Iya. Lu bukan DKI, lu Tangerang. Lu Tangerang. DKI negara Tangerang. DKI bilang bahwa penanjakan sudah mulai agak stagnan, tidak naik dan tidak turun juga, tapi ya lempeng. Tapi DKI tetap sebagai penyumbang terbesar dari NKRI yang positif ya. Yang positif. Gue juga, apakah kebijakan yang dibikin oleh pemerintah DKI itu, Pemda DKI itu adalah sudah cocok, sudah tepat? Yang tentunya mulai dari pusat ya. Dari pusat seperti itu DKI. Masing-masing daerah. Betul. Karena sebenarnya yang menarik sebenarnya ternyata ada beberapa daerah yang juga cukup menurut pemerintah adalah cukup berhasil. Kan ada 3 daerah tuh yang katanya disebut-sebut sebagai salah 3 daerah yang punya potensi untuk dilaksanakannya new normal dengan baik, yaitu satu DI Aceh kan. Aceh kan setahu gue Bali dianggap sukses. Ya Aceh, Bali. Aceh. Bali juga termasuk, daerah istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau.
Kalau nggak salah daerah itu kemudian Tegal kalau di Jawa Tengah kan. Tegal Kabupaten Tegal ya kan sebagai salah satu daerah yang bisa dianggap cukup potensi untuk memutus rantai dan cukup berhasil memutus rantai penularan wabah COVID-19. Bangka Belitung juga termasuk, Kepri, Riau. Karena bagus. Satu dan trennya kan turun terus ya kan. Keren. Sebenarnya Kalimantan juga ada beberapa daerah sih yang juga dianggap sebagai, tapi katanya sih kalau kita dengar-dengar kan yang bakalan dibuka dulu wisata kan ada 3 daerah kan, Kepulauan Riau, daerah istimewa Yogyakarta sama Bali ya, akan dibuka dulu nih untuk soal wisata yang mungkin dengan protokol kesehatan yang ketat gitu kan. Dia lumayan tempat daerah itu. Ya menurut yang kita bisa baca bareng-bareng teman-teman mungkin bisa googling juga ya. Ini semua yang kita baca ini dari media online yang menurut gua ya cukup capable lah beritanya, meskipun kemarin rame ya ada salah satu portal media online yang katanya hoax soal statementnya Presiden Jokowi. Apa itu teman-teman bisa pusing sendiri aja. Jadi cuma 4 daerah dari banyak daerah, beberapa daerah kok. Ada dari 27 provinsi mah zaman 20 kan 34 Kang. 34 ya. 27 provinsi zaman gue SD itu masih 27. Sekarang 34. Iya. 34 provinsi gue gila. Termasuk kabupaten kota ya. Iya. Wah, keren. Jadi kalau kita lihat sih paling ditambah kalau lu baca di detik.com nih yang gue browsing kan. Hari ini nih postingannya Kamis 28 Mei 11 siang tadi. Uji coba sukses vaksin corona Cina hasilkan antibodi COVID-19 dalam 14 hari. Bikin ya? Udah ya kan, udah salah satu dari calon vaksin itu dibilang berhasil mengeluarkan antibodi selama 14 hari. Cina? Di Cina. Karena kan sekarang semua negara kayaknya berlomba-lomba untuk vaksin coba membuat vaksinnya kan. Gue sih berharap itu bakal berhasil. Apapun itulah. Banyak yang soal ngomongin teori konspirasi lah apa, tapi yang gue sih sederhana teman-teman tuh. Semua sehat, balik normal lagi kayak dulu aktivitasnya gitu loh. Harus kan, karena memang jadi segini sekarang ada setan nih yang kita nggak bisa lihat, yang nggak punya otak juga, yang nyerang tanpa lihat sara. Iya nggak sih? Semua kaya miskin kita nggak tahu nih setan nih nggak punya otak ini, kita nggak bisa lihat juga, itu nyerang kita semua tanpa melihat sara. Bodoh amat. Agama lu apa? Tapi akhirnya kan gini, banyak hal sebenarnya yang bisa kita tarik ketika ngomongin soal pandemi ini ya. Gue tetap percaya ada hal positif sebenarnya dari hal ini. Di balik semua kesedihan yang kita dapat. Kayak sederhana lah, orang kan udah mulai berpikir bagaimana hidup sehat. Orang udah mulai peduli hidup bersih, perilaku hidup sehat dan bersih yang sudah ada dari zaman dulu kan. Pemerintah punya program Puskesmas itu ditegur melalui ini. Kayaknya apakah kita adalah manusia-manusia yang harus ditampar dulu dengan sebuah perundungan baru kita sadar, dan kita juga tidak tahu. Kalau gue sendiri sih, gue merasa iya. Gue merasa kalau jadi manusia tegur ya. Kadang-kadang kalau gue ditegur dengan suatu tanda kutip hal yang tidak menyenangkan, sebut saja musibah lah, itu membuat gue jadi tersadar. Iya, begini. Iya, tegur dulu baru. Kalau nggak ditegur nggak sadar. Jadi gue menganggap, karena gue umat yang beragama. Lu beragama? Beragama. Oh. Gue menganggap gini, gue menganggap bahwa karena gue ketika kena musibah itu mengingat Tuhan gue. Jangan-jangan karena itulah bentuk sayangnya dia. Nih anak nih, kalau dikasih seneng-seneng itu dia lupa gue. Iya. Karena gue sayang sama lu, gue kasih lu musibah aja biar lu inget gue. Nah, gue kayak gitu ya. Keren kan? Gue bisa jadi ustaz kan? Iman lu gawat. Benar. Iya kan? Betul. Bahkan lebih kasar lagi adalah ketika lu percaya sama Tuhan, dan lu dekat sama Tuhan. Ketika permintaan lu tidak dikabulkan oleh Tuhan, itulah sebetulnya bentuk sayang lu, bentuk sayang Tuhan sama lu. Iya kan? Karena gue terus ingat dan terus minta kan. Betul. Karena kalau udah dikasih, nah bisa jadi gue gak minta. Dan Tuhan akan ngasih
bukan sama yang lu minta, dengan cara lain. Cerot. Sehingga lu cerot sih. Ya, cerot. Iya. Karena kalau cerot itu konotasi gua cerot. Oh iya. Kalau lu kan cerit. Kan gua Dikit. Ya itu tadi lah pokoknya. Iya. Aduh. Tapi ya itu tadi banyak hal yang kita bisa rasakan ketika ada wabah ini. Itu semua orang. Gua berharap nih bahwa bayangan gue nih seluruh umat manusia di seluruh dunia ini mulai kayak empatinya mulai terbuka. betul toleransi sama orang. Betul. Iya, betul. Berusaha dan terus berdoa. Betul. Karena gue percaya ada kekuatan besar yang bisa nyelamatin kita bareng-bareng gitu. Sang pencipta dari apapun agama lu kan ngerasa sih. Setahu gue sih semua agama mengajarkan hal yang kebaikan, kasih sayang. Sama. Lu lihat foto film mana yang viral tuh yang di Ambon? Di Ambon ya? Yang ada video viral. Pokoknya yang bidan terkena di bawah ambulan tiba-tiba dicegat sama orang-orang yang non Nasrani, yang non Muslim, mengantarkan dia mengasih doa terus. Lu percaya tau nggak tuh teman-teman gue ngeliat itu tuh sedikit goosebumps kalau nggak salah. Emang merinding, jadi kayak terharu sebenarnya bahwa gue merasa ini seharusnya gambaran harusnya itu Indonesia dilakukan sebelum ada ini. Dan lu lihat itu kan sedup sampai gua ya kan sampai habis ngeliat video gua kencing di belakang. Gak ada hubungannya. Karena mau pengen pipis aja. Itu tersentuh gua. Iya. Gila. Kemudian ada gereja yang sholawatan gitu kan. Sholawatan gereja, sholawatan bareng lagu. Iya, gue lihat sih bahwa kemudian toleransi antar terbentuk ya sesama manusia di Indonesia antar umat beragama kan. Benar. Itu menurut gue sih, gue merasa jadi semakin erat sih. Harusnya gitu. Gue ya. Harusnya. Tapi kan di itu di satu tempat doang loh. Yang bidan tadi kan bukan di Jakarta loh. Gue nggak yakin kalau itu terjadi di Jakarta. Harusnya sih semoga terjadi ya. Gue percaya sih banyak teman-teman kita yang juga punya perasaan yang sama ya kan. Harusnya begitu. Sebagai sesama manusia yang hidup berdampingan kan gitu. Kita sebagai manusia, sama-sama manusia butuh kasih sayang, butuh perhatian. Bukan butuh, kita kan membutuhkan bahwa kita cuma tidak hanya dikasih, kita juga harus mengasihi. Iya. Gitu loh. Itu kan bentuk wujud toleransi. Balik lagi ke soal rencana new normal tadi, kalau menurut gua sih, kalau gue bilang kan rasanya itu salah satu alternatif yang terbaik dan kayaknya itu juga nggak akan terwujud kalau nggak dapat kerjasama dan feedback yang baik dari seluruh lapisan masyarakat, kan? Benar. Kayaknya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kedisiplinan kita bareng-bareng nih, kan? Disiplin semua sih, kayak misalkan yang ngerasa punya usaha ketika dia buka ya disiapkan dengan baik protokol kesehatannya. Kayak misalkan, misalnya mall nih ya dia membatasi jumlah pengunjung yang masuk, di antrian dibuat antrian yang baik, di dalam juga memastikan semua pakai masker, penempatan beberapa hand sanitizer atau mungkin tempat cuci tangan yang banyak sehingga terus yang mau masuk nih masyarakatnya juga disiplin, tahu. Bener. Kayak kemarin ada media online yang ngasih foto antrian di komuter lain kan, itu kan udah keren banget kan, orang udah ikutin garis rapi, masker, terus dibatasi jumlahnya. Harusnya sih menurut gue diikuti jadi aman. Diikuti ya. Nah kayak lu disiplinnya dari berbagai macam pihak. Nah kayak lu ngomong di episode sebelumnya, sebetulnya itu pembentukan budaya. Nah, iya nggak sih? Lu kan episode sebelumnya itu, karena ada budaya baru yang dinilai masyarakat harus diikuti. Iya. Jadi ya terbentuk lifestyle baru. Iya, betul Kang. Jadi ya sudah. Keadaan ini sudah nggak bisa kita apa-apain, kita bisa menjadi bentuk budaya. Mungkin itu kali yang sempat dibilang, meskipun akhirnya menjadi kontroversi ya, yang Presiden Joko Widodo bilang berdamai dengan corona. Yang sebenarnya berdamai dengan corona itu bukan berarti kita nyerah sih sebenarnya. Artinya kita berusaha, mungkin menurut gua yang dimaksud oleh Presiden kita adalah bagaimana kita menyikapi pandemi ini sebaik-baiknya, berusaha tetap
menjalankan protokol kesehatan sehingga bisa dicegah dengan baik. Syukur-syukur tanda kutip rantainya terputus, tapi kita ekonomi juga harus tetap berjalan kan begitu ya. Bukan yang kemudian nyetop segala macam itu jadi pasif, nggak bisa. Iya. Waspada boleh, tetapi jangan panik. Betul. Waspada Kita tetap. akan balik lagi setelah pesan-pesan. Kita masih di The Bodol Show. Masih semangat teman-teman ya yang di rumah. Harus tetap. Meskipun udah berbulan-bulan, Kita- ataupun teman-teman ada yang aktivitas, ya tetap tapi terus itu jaga kesehatan dan ikuti aturan. ikutin aturan yang ada ya. Betul. Karena gua pribadi bilang gini, seperti yang nggak bosan-bosan pernah gue bilang bahwa apapun yang dibuat oleh pemerintah akan jadi sia-sia kalau kita sendiri. Menurut gue sih harus peran aktif ya. Meskipun banyak yang bilang bahwa Betul. ini pemerintah jangan-jangan kurang capable dalam Tidak. menangani COVID-19. Karena Udah gue rasa ikutin sih aja, nggak usah ngelawan. semua negara juga pasti memiliki kesulitan yang Betul. beda-beda karena karakter masyarakatnya beda-beda. Ketika lu menyalahi aturan, ketika lu menyalahi resiko lu tanggung sendiri. Ketika lu pengen Masalahnya nih kalau lu menyalahi aturan resikonya nggak ditanggung sendiri, resikonya bareng-bareng. Bareng-bareng. juga kena. kena juga sama ketika lu menyalahi aturan. Lu pacaran sama cewek lu malam minggu berduaan, tapi lu nggak pakai bahan pengaman, resikonya siapa yang nanggung? Maksudnya tidak pakai masker. Iya. Oh, itu. Ya. Resikonya siapa yang nanggung resikonya? Iya. Lu, keluarga dia. Hah? Ya. Karena buat gue lebih menyeramkan kalau ternyata Makanya. kita nggak tahu, kita ini sehat nih, Benar. tidak bergejala, Bahwa bahwa ternyata kita nggak bawa virusnya, dan secara tidak sadar kita rantai itu diperbanyak oleh kita sendiri. Betul. Gitu. Itu Makanya itu nggak usah yakin, nggak usah yakin bahwa lo nggak akan kena. Hmm. Oke, lo boleh merasa tidak terkena, tapi lo nulari tidak. Nah, kan itu yang kita. Iya. Udah. Yuk kita sama-sama pakai pengamanan. Ya. Mudah-mudahan kita seoptimis 3 daerah yang katanya paling potensi untuk penerapan new normal. 3 daerah Indonesia. Daerah itu kan sebentar. Tegal, Tegal. Aceh, Hebat. Aceh oke lah. sama Bali, Kepri kalau nggak salah. Kepri. Kepri ya. Bali nggak ya? Salah satu tapi yang 3 katanya yang bakalan top jadi daerah yang paling potensial Oke. untuk dilaksanakannya PSBB ini. Ya kan? Mudah-mudahan sih ini jadi sebuah langkah yang akan membuat suasana jadi makin kondusif. DKI kan? Yang ya nantinya pasti akan Harusnya gitu kalau harusnya bisa lah ya karena apa kita ekonomi Benar. segera berjalan kan. Ini kamu nggak berjalan nih. Ini dapur udah kagak ngebul nanti. Pengen bakar kan, pengen bakar. Ngebul juga tetap. Yang dimasak apa bro? Beras dan kawan-kawan kalau itu kan tetap kita beli ya. Jangan dan jangan sampai juga mungkin ini kan yang santer juga kan Jawa Timur sebagai salah satu daerah yang sangat tinggi sekali kan. Setelah DKI. Setelah DKI Jawa Timur dan kabarnya kan kalau nggak hati-hati Jawa Timur diprediksikan jadi Wuhan kan. Waduh, Semoga Jawa Jawa Timur. Ya Jawa Timur. Menurut gue sih karena mungkin banyak. Karena kan bilang bahwa wali kota kan Risma kan bilang kalau hampir 50% penderitanya kan import dari daerah lain. Oke. Ya mudah-mudahan apa itu semuanya jadi baik lah ya. Udah azan kan? Udah azan, Ya, gitu. waktunya kita pamit. Terima kasih sudah bersama-sama kita di The Bodol Show. Kita ketemu lagi di episode berikutnya yang mudah-mudahan inspiratif, bisa membuat teman-teman punya pandangan berbeda dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jangan lupa, apa Mas Mon? Tekan tombol subscribe, like, dan Komen. komen. Kalau Jangan teman-teman lupa lonceng ya, kalau foto berita komen tuh kita kalau punya usulan topik tentang topik boleh. ya silakan. Kalau mau jadi tamu boleh. Ada pertanyaan-pertanyaan buat kita berdua, silakan. Iya. Ya. Terima kasih semuanya. Tetap sehat ya. Tetap sehat, tetap semangat. Bye.